mempelajari filsafat. Iya. Itu kalau bisa diduluin dulu mempelajari akidah gitu. Iya, betul gak sih Pak itu? Alamin. Jadi 3 nilai prinsip ini kemudian dipertahankan oleh AFI, kemudian diajarkan kepada anak-anak mahasiswa-mahasiswa AFI untuk menjaga 3 prinsip ini. Maka Ramadan itu ada apa toh kan begitu? Apa ya hanya kita sekedar puasa kan begitu? Kalau hanya sekedar puasa kan saya kira tidak ada filsafahnya. Maka perlu kita mempelajari biar penerimaan manusia itu berbeda. Ya, karena sehingga syariat itu difahami bahwa seandainya tidak dilakukan itu semacam ada kekhawatiran kalau dia itu dicap atau distempel bukan sebagai orang yang beriman. Pak Irham Maskuri, ya, MSI, ya. Oke, Kaprodi Akidah dan Filsafat Islam, AFI, UIN Salatiga. Oke, sama Mas Muhammad Abdul Alim. Panggilannya siapa Mas? Alim. Agak dekat Mas. Nah, siapa Mas? Alim. Mas Alim. Oke. Pak Irham, ini dari program studi AFI, Akidah Filsafat Islam. Itu yang dipelajari apa sih Pak? Di dalam fokus kajian di studi akidah filsafat Islam itu yang dikaji adalah tentang tentang teologi Islam, kemudian tentang filsafat ya. Tentu filsafat Islam itu yang baku meskipun juga mempelajari filsafat Barat, baik klasik, modern, kontemporer begitu. Itu yang dipelajari. Kalau mungkin skup yang lebih rinci mungkin kan saya pernah dengar sih Pak, kalau mempelajari di lingkup apa namanya masyarakat Islam ya, mempelajari mempelajari filsafat, itu kalau bisa diduluin dulu mempelajari akidah gitu. Betul gak sih Pak itu? Iya, betul. Kenapa kira-kira? Kenapa harus dasarnya akidah dulu gitu? Karena akidah itu menjadi suatu dasar. Kalau begini ya, kalau dalam Islam itu kan ada akidah, ada syariah, ada akhlak itu. Dan akidah itu kan tentu akan menjadi pembeda antara dia yang Muslim maupun yang non Muslim kan begitu. Maka di dalam prodi AFI, ketika kita belajar atau mahasiswa kita belajar tentang akidah Islam, maka yang penting untuk dipelajari adalah tentang konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam tauhid Islam, tauhid lah kalau bahasa yang lebih Islami itu tauhid ya. Kalau dalam bahasa kita kan ya konsep ketuhanan itu. Kemudian berkembang ke dalam ilmu kalam, mempelajari tentang aliran-aliran teologi yang ada di dalam yang berkembang di dalam pemikiran Islam kan begitu. Karena ternyata Islam itu atau umat Islam itu kalau kita belajar di ilmu kalamnya ternyata juga tidak memiliki pemahaman yang sama begitu. Maka kemudian kita belajar Islam yang seperti apa yang kemudian yang sesuai kan begitu itu harus kita pelajari. Maka kita belajar ilmu kalam itu, kemudian aliran-aliran teologinya seperti apa kan begitu, sehingga nanti akan menemukan perbandingan antar teologi itu, bahkan sekaligus nanti ketika membandingkan juga teologi antar agama itu juga akan kita temukan. Berarti adanya program studi AFI ini, Akidah Filsafat, itu juga menjadi bisa disebut sebagai antitesis terhadap umat Islam. Orang Islam itu tidak boleh belajar filsafat gitu kan ya. Bahkan ulama-ulama dulu ada juga yang berpendapat bahwasanya filsafat itu tidak boleh dipelajari karena itu menarik kepada kekufuran misalnya seperti itu. Berarti kehadiran prodi AFI juga sebagai antitesis itu, betul? Iya, tapi sebenarnya bukan berarti tidak boleh ya. Karena di sejarah perkembangan teologi Islam itu kita mengenal tokoh-tokoh Muslim yang justru itu kehadiran mereka itu membuat banyak orang-orang non Muslim itu kemudian berbondong-bondong untuk masuk Islam. Dan filsafat atau kalam itu penting untuk dipelajari, terutama untuk menjelaskan bagi mereka-mereka yang tidak beragama Islam. Kalau bagi orang yang beragama Islam itu kan selesai ya, karena mereka cukup di tauhid, dia merujuk di Quran dan hadis begitu kan selesai.
Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak beragama Islam, maka ini yang menjadi tantangan bagi para sarjana-sarjana Islam itu untuk menjelaskan konsep ketuhanan sehingga bisa diterima oleh mereka yang tidak beragama Islam. Maka muncullah misalkan kalau di periode-periode dahulu awal itu kan ada seperti Al-Kindi, seperti Al-Farabi, ada Ibnu Sina, Ibnu Rusdi dan begitu kan. Bahkan Al-Ghazali pun juga sebenarnya menurut saya itu juga berfilsafat. Seorang filosof juga. Ya, seorang filosof juga kan gitu. Mas apa tadi lupa aku. Mas Alim. Agak dikit Mas, ditarik aja enggak ini? Nah, ditarik aja. Mas Alim. Mas Alim ini sebagai ketua HMPS Prodi AFI gitu ya. Kalau dari sudut pandang mahasiswa yang dipelajari apa sih Mas, belajar di Prodi AFI itu yang didapat apa aja? Sebenarnya itu gini Pak. Agak dikit aja Mas. Menurut saya sendiri itu kalau agak mundur aja, agak geser ke sana. Kursinya agak geser ke sana. Nah, ya, mempelajari filsafat itu seharusnya itu menurut saya itu perlu sejak dini Pak. Soalnya gini. Ya betul tadi dari akidah sendiri, akidah emang menjadi dasar dari sebuah ilmu, tapi filsafat juga bisa apa namanya itu bisa mempelajarinya gitu loh, harus bisa mempelajarinya karena menurut saya kita juga butuh pendekatan dengan Tuhan dengan berfilsafat itu sendiri. Berarti pendekatan melalui filsafat, jadi melalui pemikiran logika gitu ya. Menghadirkan logika sebagai penguat, bahkan penguat kesaksian gitu, bisa disebut seperti itulah. Pak Irham, kalau kita berbicara AFI sendiri, ini kan kita di bulan-bulan Februari ya. Jadi ini masa-masa saya kira hampir semua kampus berlomba untuk mencari calon mahasiswa. Kalau profil lulusan, kira-kira apa sih yang bisa ditawarkan kepada calon mahasiswa belajar di AFI ini? Kira-kira besok bisa berpeluang untuk berkarir di bidang apa saja, Pak? Sebenarnya peluang karir itu sangat banyak, sangat banyak. Kita di AFI itu nanti profil lulusan itu bisa menjadi seorang akademisi, peneliti ya. Bisa juga menjadi pendakwah dan pemikir Islam, dan ini yang memang rata-rata seperti itu. Pendakwah pemikir Islam itu yang tentu nanti juga berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam di masyarakat. Kemudian konsultan keagamaan, ini juga ada beberapa yang lulusan AFI yang sudah menjadi konsultan, penyiar atau jurnalis keislaman. Kemudian ya kalau pegawai negeri atau swasta itu saya kira ya itu pilihan ya. Sebagian ada yang prioritas menjadi PNS, ada yang tetap berswasta, tapi memang artinya dengan lulusan akidah filsafat juga punya peluang itu. Artinya bahwa program studi akidah filsafat ini berperan penting dalam mengembangkan pemahaman Islam yang melahirkan lulusan-lulusan sarjana-sarjana yang kritis, rasional, sekaligus moderat dalam bingkai pendekatan filsafat dan teologi kan begitu. Dan sejauh ini kami sebagai Kaprodi AFI itu sudah melacak beberapa lulusan itu ternyata juga tadi ya sebagaimana yang disebutkan ada seperti Mas Zain Muhammad Mashkur ini. Ini lulusan Prodi AFI di tahun 2015, lulusan kita itu saat ini menjadi PNS di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Win Saizu biasanya kita mengenalnya dengan istilah Win Saizu gitu. Ada Mbak Yayah, Mbak Yayah Auliatul Faizah itu lulusan kalau tidak salah 2016. Itu saat ini dia menjadi freelance writer di beberapa website. Bahkan dia juga ternyata kerjasama ya atau dengan Diva Press Yogyakarta untuk menerjemahkan kitab-kitab klasik. Menarik itu. Nah, itu kan menarik sekali karena di samping lulusan AFI tapi ternyata juga bisa menjadi penerjemah kitab-kitab klasik yang mungkin ini biasanya penerjemah itu ya dari lulusan bahasa Arab mungkin begitu sastra ya. Arab, sastra Arab atau bahasa Arab itu. Tapi justru ternyata kok
ini mahasiswa AFI juga punya kemampuan untuk menerjemahkan. Bahkan ini adalah kitab-kitab klasik yang diterjemahkan. Sekaligus Mbak Yayah ini ternyata juga menjadi penulis yang aktif di beberapa buku, ya, terutama buku-buku sastra. Nah itu kan ini unik juga. Ternyata ya AFI juga melahirkan lulusan-lulusan yang ternyata di bidang sastra juga tidak kalah. Nah, ini. Ya mungkin tentu saja juga didasari dari sastranya pun sekalian, mungkin juga didasari dari corak-corak pemikiran filsafat, bisa jadi kan. Bisa karena kan pemikiran itu. filsafat kadang juga masuk di kreatif, dalam kreatif, masuk di beberapa ilmu. Iya benar-benar. Oke, sekarang kita masuk ke sini Pak, ke segmen Kurma Kuliah Ramadan, yang menjadi segmen tahunan kita, karena di bulan Ramadan itu harus ada kurma ya. Kuliah Ramadan. Nah, kontribusi Prodi AFI UIN Salatiga kan gini, sebelumnya saya tarik dulu ke asal muasalnya dulu. Jadi kan Kemenak 10 tahun ke belakang kalau nggak salah itu kan ngambil tema besar sebagai moderasi beragama temanya. Green Wasatiyah itu ya. Ya, yang kemudian diadaptasi oleh UIN Salatiga dan dikerucutkan lagi menjadi Green Wasatiyah kampus. Nah, UIN AFI, Prodi AFI sendiri itu mengambil peran di situ, baik secara keilmuan maupun secara praktis itu bagaimana, Pak? Begini, saya ingin mengawali dulu sebagai prolog ya. Green Wasatiyah itu kan konsep ya. Konsep untuk mengembangkan, untuk menggabungkan prinsip keseimbangan. Maka bahasanya kan wasatiyah itu kan seimbang, tengah-tengah begitu. Green itu kan hijau kan, hijau dalam arti untuk menjaga lingkungan, begitu. Nah, kemudian ketika kita kaitkan dengan program AFI, program studi AFI, Akidah dan Filsafat Islam, sebagaimana yang ada di UIN Salatiga ini, tentu ini menjadi peran yang strategis untuk menyelesaikan Green Wasatiyah itu, terutama dalam bidang pembentukan kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai sosial Islam. Kemudian penguatan pemikiran filsafat lingkungan, ini yang baru-baru ini menjadi tren ya, filsafat lingkungan. Kemudian sekaligus pengembangan kebijakan yang berkelanjutan berbasis etika Islam. Moralitas itu. Maka misalkan begini, dalam penguatan tadi pertama adalah kesadaran ekologis berbasis teologi tentunya. Maka AFI ini berperan menanamkan pemahaman bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ya, begitu kalau boleh mengutip suatu ayat yang ada di dalam surat Al-Ikhraf itu kan, Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 56 itu kan ada ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah itu memperbaikinya. Nah, di sini peran AFI dalam membangun kesadaran ekologis untuk menjaga, mempertahankan, bahkan membangun nilai-nilai etika lingkungan itu, membangun lingkungan hidup, yang tadi Green Wasatiyah itu. Kemudian juga ada kesimpulan bahwa pemikiran filsafat Islam dalam etika lingkungan itu penting, sehingga dalam Prodi AFI itu kan menanamkan 3 prinsip keseimbangan ya. Yang pertama adalah maka kan ada keseimbangan itu sendiri atau mizan, kemudian islah ya, istislah keberlanjutan, kemudian rahmatan lil alamin. Jadi 3 nilai prinsip ini kemudian dipertahankan oleh AFI, kemudian diajarkan kepada anak-anak mahasiswa-mahasiswa AFI untuk menjaga 3 prinsip ini, sehingga mereka itu nanti ketika lulus itu memang benar-benar memegang 3 prinsip itu untuk tadi mendukung tadi program Green Wasatiyah kampus itu. Oke. Ke Mas jenengmu lalin aku. Alim, Pak. Mas Alim. Ya. Nah, kalau sebagai mahasiswa nih, tanggapan Mas Alim terkait dengan Wasatiyah kampus, Green Wasatiyah kampus itu bagaimana? Oh, kalau menurut saya pribadi itu agak naik aja, dinaik angkat. Kalau menurut saya pribadi itu sudah termasuk di kampus kan sudah mempelajari mata kuliah yang ada sangkutannya dengan Green Wasatiyah itu tadi, Pak.
Dan saya juga pernah mendengar itu kita juga tidak tidak hanya hablum minallah, hablum minanas, tapi juga hablum minal alam. Nah, itu kan termasuk greenwash satu ya Pak menurut saya. Oke. Kalau di HMPS sendiri ini udah raker belum kalau HMPS-nya Afi? Tanggal 20 Pak insyaallah. Oh, belum ya? Belum. Tapi sebagai ketua punya dong visi atau rencana-rencana program kerja atau kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan gitu ya? Ada Pak. Ada nggak kira-kira kegiatan atau program kerja HMPS Afi yang bercorak atau berwarna berkaitan dengan Green Wasatiyah kampus gitu? Kalau itu belum ada Pak, tapi kita mau merencanakan itu di nanti rapat tanggal 20 itu Pak. Kita fikskan di situ. Akan dimasukkan di situ ya sebagai Karena kan ya sebagai payung tema besar kan di UIN ya. Jadi ya memang seharusnya menjadi bagian dalam mewarnai kegiatan gitu. Kalau Ramadan kira-kira sudah ada spill sedikit kegiatan apa di bulan Ramadan? Ya seperti biasa kalau Ramadan itu kan bagi-bagi takjil sama bukber itu, dan insya Allah nanti akan ada podcast juga di Afi. Podcastnya HMPS Afi sendiri. Wah, saingan ini. Ya. Boleh Kak. Kalau collab bilang-bilang. Kalau saingan ya kayaknya nggak bisa lah nyanyi. Sombong banget. Oke, ini mumpung yang hadir ini kan dari Afi ya kan. Betul. Keren-kerennya di Usuluddin tuh di mana-mana saya kira ya ada Afinya itu. Karena kampus universitas ada filsafat itu menjadi dasar. Gitu. Itu ruhnya Usuluddin itu. Ruhnya Usuluddin. Bahkan perguruan tinggi ya, sekolah tinggi itu ya pasti mempelajari filsafat. Saya kira hampir di semua prodi pasti ada entah filsafat ilmu, filsafat pendidikan gitu ya. Nah, ini mumpung filsafat hadir, saya mau tanya nih. Ramadan, ini kan kita masih di konteksnya kurma ya. Iya. Ramadan itu filosofinya apa Pak kira-kira? Terlepas dari mungkin ada beberapa perintah-perintah ayat yang memerintahkan, tapi kita mungkin memperkuat dan meyakinkan sisi kemanusiaan itu dengan dilandasi dengan filsafat, argumentasi logis gitu kan berarti. Kira-kira apa filsafatnya Ramadan itu? Bulan Ramadan itu kan bagi kita sebagai seorang muslim ini kan menjadi momentum ya. Momentum spiritual yang sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam. Maka kalau kita kemudian tarik dalam konsep-konsep yang dipelajari di dalam akidah dan filsafat Islam, namanya Afi itu kan berfilsafat kan, gitu. Selain menjaga akidah itu kan berfilsafat. Maka Ramadan itu ada apa toh kan begitu. Apa ya hanya kita sekedar puasa kan begitu. Kalau hanya sekedar puasa kan saya kira tidak ada filsafahnya. Maka perlu kita mempelajari biar kita dalam berRamadan, khususnya dalam berpuasa itu kemudian semakin mantap bahwasanya bahwasanya Allah atau Tuhan itu mensyariatkan puasa itu tanpa ada tujuan kan begitu. Falsafah kan itu tujuannya. Nah, ada beberapa konsep-konsep dalam Afi yang kemudian diterapkan di dalam bulan Ramadan untuk mempelajari falsafah itu. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan akidah dan spiritualitas. Nah, Afi melalui kajian falsafah Islamnya itu mengajarkan bahwa atau mengenalkan bahwa puasa Ramadan itu bukan sekedar menahan lapar dan minum. Ini mestinya begitu ya. Kalau secara fikih ya namanya puasa itu kan menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari makan, minum dan sebagainya itu. Tapi semestinya puasa itu tidak hanya seperti itu. Justru puasa itu dalam pandangan falsafah Islam itu mestinya juga dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentu perspektif akidah kan begitu. Puasa adalah bentuk pengakuan bahwa Allah itu berhak untuk disembah. Allah itu sebagai Tuhan yang harus ditaati. Begitu. Kemudian di dalam Ramadan itu mengajarkan, khususnya puasa ya, di dalam Ramadan itu mengajarkan juga tentang etika. Maka di sini ada falsafah moral kan begitu. Dan di mata kuliah Afi juga ada itu falsafah moral itu atau filsafat moral. Nah, dalam perspektif
filsafat etika Islam, Ramadan itu mestinya menjadi latihan bagi manusia, bagi siapapun yang puasa untuk meningkatkan kesabaran, empati, kejujuran. Ini kan nilai-nilai moral. Orang makan minum di siang hari, makan misalkan ini minum, tapi ini kan kayaknya misalkan minum, ini kan milik kita. Tadi halal. Tapi karena ada batasan tadi, kalau secara fikih itu kan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di waktu itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bukan hanya sekedar tidak boleh makan dan minum, tapi sebenarnya ada filsafat di situ, ada falsafahnya. Kenapa tidak boleh makan dan minum? Ternyata di dalamnya itu mengajarkan kesabaran. Meskipun itu milik kita, meskipun halal. Awalnya adalah minuman itu halal, makanan itu halal, tapi di dalam jangka waktu tertentu ini tidak boleh. Menjadi haram. Menjadi tidak boleh. Ya monggo, kalau bahasa fikihnya haram kan begitu. Tapi ini kita kan bicara filsafat, jadi tidak perlu halal. Tidak perlu haram ya. Ini filsafat. Menjadi melanggar hukum. Tidak boleh gitu saja lah. Dalam bahasa fikihnya tidak boleh gitu aja. Ketidakbolehan karena ada batasan waktu itulah, ini sebenarnya pelajaran kesabaran. Kita menahan diri untuk tidak melanggar apa yang sudah ditentukan itu, atau waktu yang ditentukan tadi. Sekaligus namanya orang puasa itu kan lapar, dahaga, haus. Ini menunjukkan bahwa ajaran yang disampaikan itu sebenarnya adalah agar kita itu menumbuhkan rasa empati. Empati sekaligus simpati kepada mereka-mereka yang memang tidak mampu, atau orang yang memang butuh, bahasanya yang biasanya di hari-hari biasa itu tidak makan, tidak minum, atau tidak tercukupi makan minumnya. Sehingga kita itu diajak lewat syariat Ramadan puasa itu untuk merasakan seperti yang mereka rasakan. Bersimulasi begitu. Jadi kita akan merasakan, meskipun ya kadang ya namanya orang itu kan kadang kemudian balas dendam itu tadi. Siangnya nggak makan minum, nggak apa, kalau memang orang nggak mampu, siangnya nggak makan, malamnya makan juga seadanya. Cuman kadang yang tadi bagi kita yang mampu itu kemudian balas dendam itu mestinya kan tidak. Buka puasanya pakai gitu. Ini berarti kan mampu. Yang seperti itu mungkin mungkin belum begitu paham tentang falsafah itu. Maka harapannya ya bagi mahasiswa kita atau yang belajar tentang falsafah itu memahami itu. Jadi ya siangnya ya memang benar-benar tidak makan, tidak minum, tapi begitu buka itu ya apa kadarnya, kesederhanaan tadi. Karena lewat syariat puasa itu kita diajak untuk itu, bukan kemudian diajak untuk balas dendam, tadi tidak makan kemudian sekarang begitu boleh langsung. Itu. Nah ini Mas, nanti buka puasa bersama, menunya jangan bebek goreng banyak. Ya kadang-kala begitu. Buka bersama, tapi kan bukan terus meneruskan begitu. Sehingga nilai-nilai moral tadi itu memang benar-benar kita rasakan. Begitu. Ya di antaranya itu yang menjadi falsafah. Tapi sekaligus ini saya juga kadang mengamati fenomena yang ada di sekitar kita. Tapi memang unik ya. Puasa itu kan ayatnya kan jelas. Ini kalau baca ayat jadi bukan filsafat lagi enggak ini. Kan jelas kan ya ayyuhalladzina amanu kan gitu. Diawali dengan panggilan orang-orang yang beriman. Dan unik bahwasanya kalau kita meneliti atau kita memahami, melihat fenomena ayat-ayat Quran atau syariat-syariat agama, syariat Tuhan yang diawali dengan panggilan orang beriman itu ternyata penerimaan manusia itu berbeda. Ya, karena sehingga syariat itu difahami bahwa seandainya tidak dilakukan itu semacam ada kekhawatiran kalau dia itu dicap atau distempel bukan sebagai orang yang beriman, keluar dari keimanan. Gitu. Maka kadang begini, orang-orang yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah ya, begitu Ramadan itu persiapannya luar biasa. Nah itu kan akidahnya di situ, itu luar biasanya kan begitu. Bahkan sampai orang yang tidak berpuasa sekalipun itu tetap akan memposisikan diri seakan-akan dia puasa. Nah, saya kira bagi orang yang punya iman tadi misalkan tidak puasa itu saya kira juga tidak akan berani untuk tidak puasa atau misalnya makan di jalan. Nah, itu mungkin tidak akan berani meskipun dia tidak puasa. Maka ada kesadaran tadi, kesadaran etika, ada kesadaran akidah untuk memperlihatkan bahwa dirinya itu adalah orang yang beriman. Dan itu momentum yang pas di bulan Ramadan. Ya saya kira
cukup menarik ya dari sudut pandang filsafat membahas tentang Ramadan ini. Dan mungkin saya jadwalkan Pak, ini nanti untuk yang Afi nanti di akhir-akhir aja ya, akhir-akhir Ramadan. Kan ini nanti seminggu 2 kali. Ini Afi kita akhir di akhir Ramadan. Karena kalau di awal Ramadan nanti ditonton jadi bahan ceramah kultum terawih semua ini. Ini kita simpan biar nanti gak dicontek sama kultum terawih di mana-mana ini. Menarik soalnya ini. Oke, terima kasih Pak Irham, terima kasih Mas. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk melanjutkan revisi.